Bah iya. Ini aja diturunkan Pak ini. Kayu ini ke sini. Terjadi kebakaran di pabrik kopi hari ini. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan kayu milik PT PN1 Regional 5 yang berada di Desa Kramat, Sukoharjo, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Api membakar kayu gelondongan besar yang tersimpan dalam gudang. Warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran sempat panik dan memanggil petugas pemadam kebakaran. Setelah berjibaku hampir 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kejadian di Jalan Pinang, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoen Damai, di belakang Fafe Hotel. Minta tolong segera. Kebakaran rumah terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Pinang, Kota Pekanbaru, Riau. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang berada di tengah. Api dengan cepat merambat dan membesar karena tiupan angin kencang. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi karena salah seorang pemilik rumah lupa mematikan kompornya dan ditinggal pergi sholat ke masjid. Jumlah rumah yang terbakar sebanyak 5 petak rumah. Sudah kami tanya juga kan, awal kejadiannya kenapa, itu katanya lupa matikan kompor. Jadi pas saat itu maghrib, selesai maghrib, ada orang minta tolong, teriak minta tolong. Dan kami pun dari keluarga ini langsung respon, keluar buka rumah, pintu rumah, nggak taunya api itu udah besar dulu. Sementara itu petugas damkar mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran. Pemadam kebakaran yang kita turunkan itu ada 6 unit dan di cover dengan 1 unit MTK Rescue ya sebagai penyelamat. Informasi yang saya terima dari warga itu diakibatkan dari kompor lagi posisi masak terus kelupaan, akhirnya terjadilah penyalaan di bagian dapur dan merambat ke ruang-ruangan yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran, namun api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Kami awali dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, sidang hari ini mengagendakan pembuktian dari Polda Jawa Barat atau penyidik. Polda Jawa Barat menghadirkan 1 ahli pidana Agus Surono dalam sidang hari ini. Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Selain saksi ahli, hukum pidana Polda Jabar juga berencana membawa sejumlah surat ke dalam ruang sidang. Surat-surat ini diklaim sebagai bukti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang hari ini, Polda Jawa Barat menghadirkan saksi ahli Agus Surono. Dalam kesaksiannya, Agus menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Seseorang atau yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra-peradilan untuk menghitung minimal itu apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif. Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2 kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Seseorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus yang mulia. Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian yang mulia.
Mohon izin Yang Mulia, syarat untuk didapatkan dari DPO itu dari DPO-nya Yang Mulia ya. Dari DPO tentu di dalam biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut. Kalau penyidik mau menetapkan DPO, apakah ada syarat-syaratnya? Ya. Indonesia rangka merespon putusan dari DKPP yang dibacakan pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Berdasarkan pembacaan kami di internal secara kelembagaan, KPU memiliki ruang gerak berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja organisasi. Kami punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan langkah-langkah. Dan kami sudah memutuskan hari ini kami sudah melakukan rapat pleno secara lengkap. 6 orang komisioner, ada Pak Parsada Anarahap, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Muhammad Afifuddin, dan ada Bu Betty Epsilon Idrus, juga ada hadir Sekjen KPU RI, Pak Bernard Dermawan Sutrisno. Kami sudah melakukan rapat pleno terkait dengan langkah-langkah organisasi, salah satunya adalah memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Dengan demikian, untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada PLT Ketua KPU, Mas Muhammad Afifuddin, untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan anggota KPU Republik Indonesia hadir lengkap pada kesempatan kali ini, Mas Idam Holik, Bang Parsada Anarahap, Mas Yulianto Sudrajat, kemudian Mas Agus Melas dan Bu Betty, serta setia menemani kita Pak Sekjen Bernard Dermawan Sutrisno. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Mas Agus Melas, kami ingin menyampaikan update perkembangan yang ada di lingkungan KPU Republik Indonesia, sebagaimana banyak ditanyakan oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, karena kami harus menghadapi situasi yang sama-sama kita tahu. Maka tadi sejak pagi kami berkumpul, meskipun dari kemarin juga sudah berdiskusi banyak hal, untuk mengambil langkah sebagaimana aturan PKPU nomor 5 tahun 2022 menghadapi atau dalam hal terjadi situasi putusan DKPP yang seperti kemarin sama-sama kita tahu. Dan dengan membaca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama. Sebagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian tahu, selama ini roda organisasi di KPU berjalan sangat kompak, dan insya Allah pasca
rapat atau pertemuan pleno tadi, kami akan memastikan seluruh hal, melakukan pengecekan, percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita. Paling tidak, yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kami berenam dan dengan Pak Sekjen serta dengan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan yang sudah ada. Selebihnya, teman-teman sekalian, kami tidak akan berubah, komunikasi dan seterusnya, masukan dan semuanya tentu akan kami terima dengan senang hati. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin meminta dukungan, support dari teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, para akademisi, aktivis lembaga sosial masyarakat, teman-teman NGO dan seluruh pihak yang pastinya banyak memberi catatan, banyak memperhatikan KPU. Kami dengan sangat senang hati menerima jika ada masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, tentu dengan pola-pola yang selama ini sudah kita jalani. Saya kira itu teman-teman sekalian, dengan membaca bismillah dan kami minta dukungan teman-teman sekalian, jangan segan untuk berkontak dengan semua pimpinan KPU di sini, termasuk juga dengan saya. Tidak ada yang berubah di pola komunikasi kita, organisasi kita pastikan berjalan, termasuk divisi-divisi yang ada berjalan semua. Dalam sebuah pelayaran kapal besar, ombak dan angin bisa besar, tapi kemudian nahkoda yang ada di sini tetap kompak untuk kemudian menghadapi Pilkada serentak 2024. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan dukungan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kita foto bareng. Tanya jawab dulu. Hanya sedikit aja mas. Sedikit aja pak. Pak sedikit aja pak. Pak, tapi Pak Hasim masih jabat nggak sih Pak sebenarnya? Pak. Ini minta waktu langsung ke Mas Afif. Sekarang aja mbak. Ya sekarang Pak Afif. Pak Afif. Baru pak. Baru pak. Di tengah dulu. Tengah. Pakai mic lah. Iya pakai mic. Biar rapi mas, pakai mic.
Tengah aja Pak. Jadi nggak pada ngumpul. Sudah tengah kan? Gimana? Ya pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas tersangka Peggy Setiawan ke Polda Jawa Barat. Ya, kondisi ini dianggap kuasa hukum Peggy menunjukkan Polda Jabar tak memiliki dasar kuat atas penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, pada penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Berkas perkara dikembalikan pada 2 Juli kemarin bersama petunjuknya, karena berdasar hasil penelitian kejaksaan masih ditemukan kekurangan formil dan material. Menanggapi hal tersebut, tim penasihat hukum Peggy Setiawan menyatakan semakin kuat bukti penetapan dan penangkapan Peggy Setiawan adalah kesalahan. Artinya kalau begitu artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi, tapi yang kemudian kami menangkap 2 hal, bahwa kekurangan yang dari berkas yang disampaikan oleh penyidik yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan material. Tentunya 2 hal ini menurut kami ini agak sulit untuk dilengkapi, dan tentunya kami memiliki keyakinan kalau toh nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau material yang diajukan oleh jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Peggy Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Tim kuasa Peggy Setiawan pun yakin, kini mereka tinggal menunggu waktu Peggy Setiawan dibebaskan demi hukum karena tidak ada bukti kuat yang bisa menjeratnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar kemarin mendengarkan saksi yang dihadirkan pihak Peggy Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, terdapat 5 saksi yang meringankan Peggy. Salah satunya adalah pemilik rumah yang direnovasi di Kota Bandung. Lima saksi yang meringankan Peggy Setiawan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kelima saksi diantaranya adalah Suharsono selaku paman Peggy, Dede Kurniawan teman Peggy, Liga Akbar, Agus alias Aceng dan istrinya yang bernama Riana, pemilik rumah tempat Peggy bekerja. Saksi bernama Agus mengonfirmasi bahwa Peggy bersama dengan 7 pekerja lainnya berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Saya sebut namanya, saya tahunya Pak Rudinya aja Pak. Oh. Karena Pak Rudi itu sebagai pemborong. Pak Rudi sebagai pemborong. Oke. Kalau Peggy Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal. Atas nama Peggy Setiawan. Peggy aja kalau saya tahu. Oh, Bapak tahu Peggy namanya aja. Peggy aja. Peggy Perong? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Oke. Jadi di bulan Agustus awal melalui Pak Rudi, saudara membangun rumah saudara. Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4-5 bulan Pak. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa saudara tadi katakan? Novemberan ya. November. Oke. Saudara mengenal juga Peggy kan? Taunya setelah berjalan pembangunan Pak. Setelah berjalan pembangunan rumah ya. Oke. Dirinya memaparkan proses pembangunan rumahnya dimulai pada bulan Agustus 2016. Proses pembangunan itu melibatkan 8 pekerja termasuk Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saksi ahli pidana yang dihadirkan kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan polisi terindikasi salah tangkap. Ya, hal ini disampaikan karena ada perbedaan ciri fisik antara DPO yang dirilis polisi dan Peggy Setiawan. Ahli hukum pidana Suhandi Cahya yang dihadirkan sebagai saksi meringankan Peggy Setiawan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dalam sidang, Suhandi menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan tentang ciri fisik Peggy Setiawan dan DPO yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Namun, Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jabar.
ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak, Bapak salah tangkap Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah, terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara, Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang, Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang menguasa keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Suhandi Cahya, saksi ahli pihak Peggy, juga mengatakan jika Peggy Setiawan betul tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jabar pada 2016 lalu, maka Polda Jabar terindikasi salah tangkap. Kemudian hakim juga bertanya soal bagaimana cara meyakinkan hakim jika seseorang menjadi korban salah tangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena seorang guru pensiunan TK Negeri 3 di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terkejut saat mendapat kabar harus mengembalikan uang negara senilai 75 juta rupiah. Ya, uang yang harus dikembalikan tersebut pemirsa merupakan uang kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun. Asniati, seorang guru pensiunan taman kanak-kanak, harus mengembalikan uang negara senilai 75 juta rupiah. Asniati seharusnya pensiun pada tahun 2022 lalu, di usia 58 tahun. Namun dirinya tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dari pihak terkait. Akhirnya, Asniati tetap mengajar selama 2 tahun terakhir dan gajinya pun tetap dibayarkan seperti biasanya. Pada tahun 2021, Asniati pernah menanyakan kepada pihak Taspen terkait usia pensiun dirinya. Taspen pun menyatakan Asniati pensiun di usia 60 tahun. Saya disuruh mencari uang pribadi, Bang. Ya saya nggak sanggup. Dari mana saya uang pribadi? Itu sebelumnya nggak ada pemberitahuan surat pensiunan, Bu? Tidak ada sama sekali, Bang. Tidak ada. Seharusnya kalau saya dikasih tahu ada surat panggilan sebelum 2022, 21 itu seharusnya Ibu sudah dapat panggilan, Bang. 6 bulan sebelum pensiun, Ibu sudah ada panggilan, sudah ada surat panggilan. Kalau saya harus tahu dari orang lain, tidak mungkin, Bang. Nah. Pihak pemerintah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat kemudian berkoordinasi dengan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara wilayah Sumatera Selatan terkait permasalahan ini. Ini merupakan persoalan atas kelalaian untuk mengurus SK pensiun. Jadi sebenarnya yang bersangkutan itu sudah pernah diingatkan untuk mengurus itu. Kemudian di tahun 2022 ya. Kemudian yang bersangkutan, saya tidak tahu alasannya kenapa tidak diurus itu. Baru pada tahun 2023 di Oktober, informasi yang saya dapat dari BKD, beliau baru ngurus untuk pensiunnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi mengaku turut prihatin atas masalah yang menimpa Asniati. Saat ini pihak dinas bersama instansi terkait dan juga pihak Komisi 1 DPRD Muaro Jambi telah duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Dirjen Aptika Kominfo mundur dari jabatannya usai serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2. Ya, serangan yang menyebabkan kebocoran data masyarakat Indonesia ini akan sedang dalam pemulihan dan diharapkan bisa pulih secepatnya. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan dan kemarin teman-teman juga ada
Keadaannya kuncinya sudah dia lagi coba, apakah bisa berhasil tidak? Itu alasannya. Ya, ini sementara itu Presiden Joko Widodo ini menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan pusat data nasional ini. Ya, Presiden juga mengharapkan pemirsa ke depannya harus ada backup data dari data nasional. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi. Pemirsa, ratusan jemaah haji asal Tangerang Selatan, Banten akhirnya tiba di tanah air. Ya, isak tangis keluarga pun pecah saat menyambut kedatangan para jemaah haji. ...393 jemaah haji asal Tangerang Selatan, Banten akhirnya tiba di tanah air. Isak tangis keluarga pun pecah saat menyambut kedatangan para jemaah haji di halaman Islamic Center BSD. Bahkan sejumlah keluarga yang sejak siang hari menunggu langsung menghampiri bus-bus pengangkut jemaah haji. Seorang jemaah haji bernama Nur Hafiz Fidon mengatakan jika dirinya sangat senang akhirnya dapat pulang ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Alhamdulillah jamaah sehat-sehat semuanya, ya termasuk lansia. Memang lansia itu ada program Tanajul dari pemerintah, jadi ada yang lebih dulu jalan gitu kan. Jadi kalau Tanajul itu dia standby ada yang di hotel juga, tapi proses semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Jamaah sehat-sehat, khususnya jamaah haji dari Tangsel. Sedangkan menurut Dedi Mahfudin selaku Kepala Kemenak Tangerang Selatan mengatakan jika seluruh jemaah haji yang tiba di dalam keadaan selamat. Tangerang Selatan sudah memulangkan atau sudah pulang 2 kloter, yaitu kloter 13 dan kloter 24. Alhamdulillah semua jemaah pulang dengan selamat berjumlah 393 dan semuanya komplit. Sementara itu, data dari Kemenak Tangerang Selatan hingga kini sebanyak 786 haji telah tiba di tanah air dari total 1.220. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, satu jemaah haji asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dipulangkan lebih awal dari Tanah Suci. Ya, jemaah haji yang sempat tertunda keberangkatannya karena sakit ini langsung dibawa menggunakan ambulans ke Kendal. Seorang jemaah haji atas nama Sunanto mendapat perawatan tenaga kesehatan setelah turun dari pesawat. Jemaah haji asal Kendal, Jawa Tengah ini terpaksa dipulangkan lebih awal dengan jemaah lainnya karena sakit. Jemaah haji ini sebelumnya bahkan tertunda keberangkatannya karena harus dirawat di rumah sakit setelah tiba di asrama haji. Namun kemudian bisa diberangkatkan dengan kloter jemaah dari kabupaten lain. Sementara itu ada 4 jemaah haji asal Kendal yang meninggal dunia di Tanah Suci. Rata-rata jemaah haji yang meninggal adalah lansia dan sudah dimakamkan di Tanah Suci. Karena yang bersangkutan memang sakit sehingga harus pulang pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 atas nama Pak Sunanto dan ikut dengan kloter dari Kabupaten Tegal. Rencana jemaah haji kloter Kendal akan kembali tiba tanggal 3 dan 4 Juni 2024. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menuai sorotan setelah terbukti melakukan perbuatan asusila. Ya, bahkan momen Hasyim Asyari bertindak sebagai khotib dalam sholat Idul Adha di hadapan Jokowi kini kembali viral di media sosial. Ketua KPU Hasyim Asyari trending topik di media sosial X usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap karena perbuatan asusila.
Khotbah Hasyim Asyari saat Idul Adha di hadapan Presiden Joko Widodo dan ribuan jemaah di lapangan Simpang 5 Semarang pun viral di media sosial. Dalam khotbah, Hasyim mengatakan bahwa banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri hingga sifat sombong. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain. Sementara itu, Hasyim Asyari pun meminta maaf atas kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan selama ia bertugas. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Hasyim Asyari terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyebut adanya nama artis Desta dalam kasus tindak asusila Ketua KPU Hasyim Asyari. Pemberhentian tetap. Ya, nama artis Desta terseret kasus asusila Ketua KPU karena Ketua KPU sempat bersua video dengan Desta dalam sebuah acara TV. Hasyim Asyari hadir sebagai bintang tamu bertajuk Pemilih Muda Ayo ke TPS. Video tersebut direkam memakai ponsel milik Hasyim. Adapun tujuan merekam video untuk diberikan kepada pengadu atau pelapor. Hasyim kemudian mengirim video tersebut ke pengadu yang merupakan anggota PPLN Den Haag, di mana video ini dilengkapi dengan pesan rayuan dari Hasyim. Artis Dedi Mahendra atau Desta sempat dipanggil DKPP dalam persidangan namun tidak hadir. Ya, Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ya, Hasyim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag Belanda. Ya, dan usai sudah iNews Siang hari ini, pemirsa, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Dan pemirsa, jangan lupa juga Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id. Ya, pemirsa, akhirnya saya Bayu Pradana. Dan saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP dalam putusannya menyatakan ada perbuatan asusila antara Hasyim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag berinisial CAT. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim menginap pada 3 Oktober 2023 di Amsterdam, Belanda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Tidak hanya kali ini, Hasyim Asyari juga pernah terlibat kasus asusila pada tahun 2022. Ia dilaporkan Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnain Nimoini alias Wanita Emas perihal dugaan pelecehan seksual. Namun dalam kasus itu, Hasyim hanya dijatuhi hukuman peringatan keras terakhir. Tim iNews melaporkan.